Domi, reversi Imu membuat akal dan logika Dori dan Brogy tidak bekerja. Bagaimana cara menyadarkannya adalah dengan Drum of Liberation, dan Usopp akan memanipulasi kekuatan mimpi buruk daripada Killingham dengan narasi palsunya kepada anak-anak yang sedang tertidur itu. Tapi sebelum itu, intro dulu. One Piece libur minggu ini, bisa-bisanya ngarang indah chapter 1152 ya. Yosa, kembali lagi di Kakoi Anime. Dan yap, sebelumnya kita sudah bahas siapa itu Mosa. Dan kali ini kita akan membahas hal menarik lainnya yang ada di One Piece chapter 1151. Karena emang One Piece lagi libur minggu ini ya. Nah, satu hal yang cukup menarik bagiku di chapter ini adalah Otelo atau konsep dari Domi reversinya Imu. Dan secara nama juga ya, teknik Imu ini emang persis dengan permainan ini, yaitu reversi. Yang mana hal tersebut juga menjadi jelas atau terjelaskan kenapa para giant itu bisa berubah ke dalam iblis setelah terakhir kali Imu melakukannya kepada Dori dan juga Brogy. Sementara yang lainnya seakan-akan terjadi secara otomatis berubah menjadi iblis atau terkena Domi reversi. Dan ya, jawabannya itu karena pakai konsep yang sama dengan permainan ini. Dimana jika kalian masih bingung, beginilah mungkin konsepnya atau skenarionya. Di sini sudah kubuat papan permainannya yang ku custom sedemikian rupa. Awalnya mereka putih, tapi Imu mengubah Brogy secara langsung jadi iblis di sini dan membuatnya menjadi bidak hitam. Hal serupa dilakukannya kepada Dori yang berada di sisi lainnya. Sehingga di posisinya ini secara deret di antara Dori dan Brogy, baris ini menjadi hitam ke flip secara otomatis atau secara aturan reversi. Terus bagaimana giant dan lainnya jadi iblis terutama yang berada di baris belakang ini? Yap, dengan munculnya monster-monster Killingham yang dibuat Imu pula menjadi Domi reversi iblis, monster-monster itu akan muncul sebagai bidak hitam yang baru ini di belakang, sehingga sebagian dari giant lainnya yang ada di sini akan berubah jadi hitam pula. Nah, kejadian yang terjadi antara Kasi dan Tallman juga seperti itu ya. Ini Kasi, ini Tallman. Nah, naasnya Tallman ini saat itu berdiri secara garis lurus seperti ini dengan iblis yang ada di sana, sehingga memaksanya secara otomatis ke flip atau menjadi iblis hitam. Dan ya, pertanyaannya sekarang adalah apakah ini hanya sekedar ilustrasi ataukah emang konsep mekanisme dari Domi reversinya Imu? Jika iya, seperti itu dan sesuai dengan namanya pula, maka seharusnya masih ada kesempatan agar mereka yang hitam ini menjadi putih kembali. Dan seperti yang kita ketahui dari Killingham, semuanya telah menjadi hitam di papan tersebut. Tetapi kita juga bisa melihat di panel berikutnya bahwa ini masih ada harapan, karena masih ada dari mereka yang selamat atau tidak menjadi bidak hitam alias menjadi putih atau tetap putih atau mungkin polos ya. Dan itu ada di baris depan semua. Jadi ini adalah kesempatan besar untuk seseorang ataupun sekelompok datang dan menjadi bidak putih di sini. Tapi seharusnya tidak segampang itu ya. Bukan ujuk-ujuk orang random harus berdiri di sana untuk mengubah atau ngeflip giant-giant ini yang telah menjadi hitam. Karena di sini aja Imu dengan power of evil-nya bisa menciptakan Black Domi reversi untuk ngeflip giant di sana. Jadi untuk mengubah mereka kembali dari evil ke normal atau bahkan White Domi reversi perlu satu pengaruh kekuatan lainnya. Dan benar, itu Nika, the God of Power, butuh kekuatan dari dewa untuk bisa menandingi kekuatan evil dari Imu dalam kontes reversi ini. Cuman ya, pertanyaannya itu tadi, bagaimana caranya? Apakah Luffy bisa membuat orang menjadi Nika atau membagi cakranya? Entah ya. Tapi kita harus ingat tagline daripada Nika, bahwa Nika membuat orang-orang ketawa. Dan tagline ini seharusnya adalah jawaban dari pertanyaan kita di sini. Bagaimana mereversi bidak Imu menjadi putih? Walaupun tak bagaimana, itu konsepnya seharusnya dengan ini. Kalau Nika membuat semua orang tertawa. Tapi konsep tertawa itu bagaimana? Apakah bentuknya seperti kekuatan Imu yang diberikan kekuatannya kepada targetnya? Atau justru Nika Luffy hanya memberikan sebuah literally suatu kebebasan dalam bentuk keyakinan? Karena menariknya Nika itu adalah sebuah kepercayaan tertentu bagi sebagian orang, terutama para budak atau mereka yang tidak memiliki kebebasan. Entah bagaimana atau seperti apa, tapi seharusnya konsep ini tetap akan masuk di sini karena mereka yang saat ini menjadi
hitam para iblis Dani itu adalah mereka semua yang percaya dengan Nika. Mereka yang lahir di Elbaf percaya adanya sosok Nika. Dan yap, itu dulu. Karena saat ini mereka ini bahkan sampai bilang kalau mereka itu ya tidak peduli dengan idola bahkan dewa. Sehingga mungkin cara menyalurkan tawa Nika ini dan membuat orang-orang terbebaskan ataupun semacamnya itu akan lebih rumit. Mereka yang sudah lepas dari akal dan logika serta jiwanya gelap tentu saja itu akan sulit. Namun, menariknya di serial fiksi sejauh ini, di mana seseorang tiba-tiba menjadi seperti setan ataupun semacamnya karena jiwanya gelap, emosi adalah cara melawannya. Dan salah satunya membuat mereka sadar dengan cara yapping atau berbicara atau ngebacot atau sekedar omong kosong atau omong-omong indah. Dan pada chapter ini juga Usopp sudah mulai melakukannya, dia ngebacot. Tapi pertanyaannya adalah apakah hanya ngebacot saja mampu mengubah hati seseorang? Kalau di anime lain ini worth it ya atau bekerja atau work, tapi apakah Oda Sensei akan menggunakan konsep seperti itu? Nah, untuk sejauh ini bacotan Kasi, bacotan Usopp bahkan bacotan lainnya dari Giant tersebut sangat tidak bekerja di hadapan Dory maupun Brogy. Bahkan kita melihat pada chapter yang lalu Brogy sampai tidak peduli dan menghajar mereka dengan sapuan senjatanya itu. Jadi pertanyaannya adalah apa dan bagaimana untuk melawan mereka ini? Yap, detak jantung, suara detak jantung Nika. Dimana cara paling menarik semua orang mulai tertawa itu adalah suara. Dan suara detak jantung dari Nika inilah yang mungkin akan menggelegar di Elbaf ini untuk membuat mereka merasakan secara langsung dan juga membuat jiwanya bergetar. Dan kalian benar, Brook dengan musiknya seharusnya juga bisa melakukannya. Dan pertanyaannya di sini adalah apakah Brook akan memainkan instrumen Drum of Liberation di Elbaf ini bersama dengan Usopp dengan sesuatu skema atau skenario yang paling menarik yang kupikirkan saat ini, yaitu bagaimana jika Usopp memanfaatkan kebacotannya atau kebohongannya itu untuk memanipulasi mimpi buruk, monster buruk yang muncul dari kekuatannya Killingham. Karena kita bisa lihat ya pada chapter kali ini, kita bisa mengetahui saja saat bocah-bocah ini menghayal atau mimpi dan terdengar suara ada iblis, mereka langsung ngebayangi sosok iblis itu sebagai mimpi buruk. Dan seketika Manchester United atau iblis itu ya muncul dari lingkaran hitam atau nightmare-nya si Killingham ini. Jadi, kupikir menarik jika nanti Usopp melakukan semacam bacotan narasi palsunya untuk memanipulasi mimpi yang keluar daripada kekuatannya Killingham tersebut. Jika Usopp berhasil dan memunculkan makhluk yang menguntungkan pihak Mugiwara Ichimi untuk melawan mereka, tentu saja ini sangat menarik. Apalagi ya, Usopp ini sebenarnya pernah berbohong satu hal, kalau dia mengalahkan 10 monster sekaligus kepada Chopper saat itu. Nah, jika kebohongan Usopp yang terjadi di Elbaf, ini adalah saatnya untuk bisa mengalahkan 10 monster sekaligus. Dan ya, bagaimana menurut kalian?